mereka akan tetap sama seperti hari kemarin ataukah akan mencuri 1 poin minimal untuk di klasemen sementara. Oke, dan Lunox-nya digunakan sama Pundul, berarti akan ada Winning Blend, sementara Tasha ini masih hijau. Ya. Oke, here we go. Game kedua kita, kita antara GPX yang akan berhadapan sama Saints Spartan. Ya, betul sekali. Ada Saints Spartan dan juga Gepek X Ladies sekali. Oke, dengan Purple Buff mungkin yang di start sama Sky karena dia memang butuh banget Purple Buff dari Hayabusa sekarang, energinya cukup boros. Sementara sudah ada Chow dari AG yang coba ngerusuh, sama halnya dengan Earl, sama-sama ngerusuh kali ini. Yes, coba di pressure dari awal, dari Pija juga nggak mau. Sky udah mulai low darahnya. Apa berani? Iya, akan berani harusnya. Itu Chow ya, kayaknya benar-benar berbahaya. Tapi ternyata ada backup dari Bulat N1 yang berhasil tercover buat atas orang Hayabusa. Disusul juga dengan kematian 1 player lainnya akan menjadi 1 sama kali ini antrian yang cukup stabil. Cuma sama-sama galak ternyata dua-duanya. Namun kali ini itu Alfi galaknya bukan main deh. Masuknya nggak nanggung, jauh banget ke belakang. Yes, tadi first blood dengan sangat baik dibuka dari flame shot yang dimiliki sama Bulat, pastinya dengan darah yang sangat low, Sky yang harus tumbang. Tapi kali ini 1 kill balasan juga menjadi sesuatu yang cukup oke, dimana di game 1 bayar 1, it's fine. Tapi kalau kita lihat di top lane, AG mengincar karena cincau, hanya pressure damage yang diberikan. Oke, kali ini cukup galak mengganggu Sorati. Oke, ada Ele, bakal coba PKK, apakah akan coba, tapi ada pun di Nyama yang akan coba untuk PKK, yang dipaksakan, tapi bukan dengan kematian dia sendiri. Gimana ya, dibilang worth it, ya dia dapetin core-nya, tapi dia juga didapetin skill-nya sama core-nya gitu. Kenapa gue di SS itu sendiri? Mungkin satu keuntungannya red buff dari SS-nya jadi hilang, dimana waktu respon juga ini sangat berpengaruh untuk jungle di awal. Secara otomatis dengan kalau jungle-nya ini ketinggalan level, setup turtle nanti bakal menjadi makin sulit. Sementara sudah kita lihat dari Earl mulai maju lagi, kali ini gak dikasih lepas dari P-nya, dikejar terus dan ada pasif dari yang yang sangat sakit. Retribution berhasil mengamankan, namun Pundul kali datang bersama dengan Sky dengan Pochettino dan single kill berhasil mendapatkan kill ke arah Yusuf Sinyapi. Masih ada backup kali dari AG, dibunuh lagi dari kali keluar, sakit banget dia bisa bulan harus down. Next target AG masih dikasih skill lagi dan masih bisa flicker, masih bisa survive. Oke, kill yang sangat baik sesuai dengan komposisi yang diambil sama teman-teman GPX, dimainkan dengan sangat agresif dan adanya tadi juga yang berhasil untuk menyicil banyak banget darah dari musuhnya, sehingga tinggal di finishing aja sama dari Pundul, dan juga tadi ada bantuan dari Pochettino dan kill dari seorang Hayabusa ya. Bagus banget sih dari Earl sendiri di sini, berhasil menjualin, tapi ternyata ada stress track yang dibuka pukul soal macam mundur ke arah belakang. Dan apakah Surat bakal dapatkan? Enggak, tapi Engki kali ini coba untuk defend Earl dalam bahaya. Ada juga Bulat N1 yang memberikan beberapa damage yang cukup sakit ke arah seorang Earl. Bakal coba dikejarkan dan masih bisa bertahan. Ternyata dari Earl balik untuk Engki, tapi nggak bertahan lama, dan itu dia Earl berhasil tertag jam. Oke, Earl yang harus tumbang, memang terlalu out of position barusan, walaupun udah coba melarikan diri dengan Purify barusan, tapi ya it's okay. Dia tetap ngasih pressure yang benar-benar ini ngebuat teman-teman dari Saints Spartan juga kesulitan. Kali ini dari Cincau hati-hati sudah menerima cukup banyak damage dari Macha dan juga Engki, bisa digunakan, tapi ternyata gak berlalu lama karena terlalu jauh ya jaraknya, dan akhirnya berhasil menumbangkan seorang Pantheon sendiri. Bakal coba untuk follow up. Kita juga ada Mountain Shocker dibuka kali ini hanya untuk membuka feature di mapnya saja karena udah mulai miss nih. Kalau gue lihat mapnya udah gelap, maka dari itu Mountain Shocker dibuka dengan sangat baik. Tapi ada Pundul ternyata yang udah siap melakukan trapping, sedang memantau Pi melakukan Purple Buff. Oke, dan ini engine-nya harus megang vision sih di arah mid lane. Buset, aromnya nggak dikasih kendor, ternyata ditempel terus permainan dari Pi ini, benar-benar sangat terganggu pastinya dengan adanya romer seperti ini, dan damage-nya juga bukan main, sakit banget. Para fighters barusan Pochettino datang, namun untungnya nggak berhasil nempel. Coba untuk di counter kali ini, nggak ada si Mayomra lagi, masih coba dilempar lagi dan masih bisa survive, belum ada inisiasi berlebih. Ya betul sekali dia, kalau kita lihat di arah top lane juga ada satu usaha untuk melakukan push, tapi ternyata videonya juga masih belum sampai dan masih ada ghost turret juga, jadi nggak bisa buat dipaksakan. Dan sementara itu teman-teman dari GPX Ladies bakalan rotasi secara bersamaan karena udah ada turtle yang up kali ini. Akankah dikomit dan juga dikontes oleh teman-teman dari
Saya sempat artiteri, mau take shotnya lagi-lagi dibuka, membuka vision. Oke, berarti ketahuan nih teman-teman dari Game Tadi bakal gerak ke arah Tassel. Langsung aja disamperin nih sama Mood dan juga Hybrid buat teman bakal muncul. Tapi Turtle berhasil diamankan secara mudah oleh teman-teman dari GPX Ladies. Oke, coba untuk mirroring dulu karena memang early game yang buruk didapatkan sama Sensepatan barusan. Memang kalau kita lihat dari Angie juga dari rompernya Sensepatan, dia coba untuk merusuh juga di awal memang, tapi yang terjadi adalah dia harus defend juga dan Sky kali sakit banget ternyata damage dari P harus down. Wow, ini sih kombonya ngeri ya sama Ele tuh dua-duanya damage-nya luar biasa. Kita di arah teman-teman terjadi kayak di kartu rambut masih untuk sustain, tapi kayaknya gak akan bisa bertahan lebih lama. Langsung aja dikejar karena Brown dan Jesse berhasil down kali ini. Ruby menghadapi 3 player dari Apex Ladies. Tapi penukaran satu turret yang ada di top lane ini bisa dibilang cukup oke sih. Karena di posisi ketinggalan gold dan kalau ditabrakin juga gak kuat, turret ini sangat penting. Ini Orsi, buset ya ampun, masih ada dimanapun dan bahkan 3 player yang datang untuk nge-secure satu buff yang dimiliki sama P. Langsung ditabrak sama kapal terkena stun lagi dan ada juga ada Ying yang overtime. Coba dipas dari Erza dan Alnya berhasil dipanis, namun kali ini space yang diberikan sangat banyak. Berhasil dipanis tapi engine-nya udah low banget di sana dan berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Pundul. Menyusul juga seorang Dodi. Triple kill didapatkan oleh Pundul kali ini dengan sangat baik. Sementara itu, Parko Bang menjadi incaran selanjutnya dan juga gue rasa dari ISS-nya di sini bakalan disuruh puasa dulu ya, bakalan farmingnya entah dari Minion ataukah mungkin dari bang-bang kecil yang ada di hutan. Oke, dan kita bakal lihat di mana mood yang mau tidak mau harus langsung berangkat ke arah mid lane karena mulai sedikit kesulitan dari midnya sementara sekalinya di top lane coba untuk mencuri satu outer turret dan memperbesar vision yang dimiliki lagi oleh teman-teman GPX. Lagi-lagi mau coba untuk ngecek vision map keseluruhan dan mencari tahu di mana kira-kira musuhnya akan melakukan rotasi. Setelah itu dari mid lane kita lihat juga masih ada 3 player yaitu Pundul, Sky dan juga Ele yang coba untuk melakukan zoning saja. Sementara itu Ele di bawah, di bawah dan kali ini Ele menjadi target dari teman-teman. Saya sempat artiteri harus berhasil sampai ke begitu saja. Masih berani buat tackle ternyata dari GPX Ladies gak akan kasih kendor pokoknya mau main objektif banget. Sekali kita lihat Eki berhasil mendapatkan seorang Pundul bahkan tadi pukul juga oleh satu tidak restrek. Masih coba untuk mengangat menggunakan dajjal teman-teman yang lanjut tapi ternyata musuh terlalu depan. Kalau coba menarik arah bahkan shadow kill coba digunakan dan berhasil mendapatkan seorang Ruby. Oke, mood terus kehilangan satu player bukan menjadi poin yang harus membersihkan Turtle yang bisa Turtle nge-back, namun kali ini Shadow masih bisa dicolok lagi corruptive strike. Ada stun yang terjadi dan coba untuk di-hit dulu berapa kali kita strike keluar, namun langsung di-cancel, berhasil mundur untungnya. Ya betul sekali dari Cincau sih di sini backupnya bagus dan tadi kita lihat foto untungnya masih punya order brilliant juga yang bisa membuat dia kabur ke arah belakang dan Sky ini perlu di-highlight banget ya gimana Sky dengan Shadow dan juga Shadow Kill berani banget buat masuk ke belakang. Dia percaya banget kalau temennya pasti backup walaupun nanti bakal ditungguin. Setelah itu kita lihat Mood lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warga kali ini bakal coba dimakan dari airstrike akan coba untuk memukul mundur seorang Mood. Ada satu wave lagi yang masuk dan menurut gue Inner Turret ya apa ini bakalan secara gratis didapatkan. Ele zoningnya sih ngeri banget ya. Dia nakut-nakutinnya ke belakang ngasih pressure bener-bener luar biasa. Ele lumayan sakit berasa ke arah seorang Mood dan kayaknya Mood harus mundur terlebih dahulu. Oke, setup ulang lagi di mana inner turret di top lane berhasil diamankan. Akan menuju ke arah mid lane mungkin karena memang mid lane adalah turret yang paling penting dari mana outernya ini ngebuka vision di river. Tapi kalau misalkan kita lihat sudah mulai berkumpul nih teman-teman dari GPX dan Sensepatan bakal dimas bagaimana kita right track dibuka untuk zoning out, potensial juga di open namun tidak boleh terlalu nempel nampaknya sudah di overturn barusan yang damage-nya nggak terlalu berasa sejujurnya. Ya, betul sekali di sini buat N1 sih kita tahu Kagura butuh banget item ya dan sedangkan dengan keadaan seperti ini map control sudah dipegang oleh teman-teman dari GPX. Gimana caranya buat Bulat untuk melakukan farming lagi? Gak bisa, susah banget gitu kan. Selain mereka solid rotasinya barengan berlima karena bisa dibilang ini teman-teman dari Sensepatan Militer itu lagi kesulitan banget ekonominya. Tapi balik lagi dengan adanya 2 MM ini bakal jadi sulit seorang show dimana dia bukan tipikal yang defensif gitu ya. Roman yang defensif ini ofensif banget. Jadi ketika ada 2 MM yang harus dia jaga ini bakalan jadi sedikit sulit walaupun sebenarnya ada Ruby. Tapi balik lagi Ruby juga harus masuk ke area depan atau area belakang milik teman-teman dari GPX. Sementara itu akan mulai saja didapatkan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Ada Mountain Shocker tadi tapi tidak menghalangi jalan dari GPX Ladies untuk mengeksekusi Lord. Oke.
Dan ini kalau misalnya kita dengan adanya Lord, harusnya strategi push yang dimiliki sama teman-teman dia baik lebih matang lagi. Namun strategi defense seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman dari Saint Spartan? Akankah mereka bisa membalikan keadaan seperti di game sebelumnya untuk menarik game yang jadi lebih lama lagi, atau mereka bakal bisa diterobos sama teman-teman dari GPX? Karena ini kayak semacam dejavu gitu ya. Tadi juga di game pertama sebenarnya GPX menang jauh ya di satu gamenya. Jadi harus dilihat nanti lagi dari GPX mungkin lebih menyusun strategi untuk melakukan finishing game, karena kalau misalnya seperti tadi itu bakal berbahaya banget. Setelah itu kita lihat ada Ellen di sini yang berhasil menunjukkan damage, menunjukkan dukungan balas dengan satu tidak rare strike, memukul mundur teman-teman dari Saint Spartan. Dari kehilangan seorang Ele, lordnya ada di atas, tentu gue waktunya bakalan jadi kayak percuma akan dibuang di sana. Oke, ini sayang banget kehilangan seorang Ele, tapi it's okay karena memang berhasil mendapatkan Inantara di arah mid lane, namun mereka harus mundur sepertinya nih, nggak bisa memaksa ke arah inhibitor. Karena kehilangannya Ele ini menjadi poin penting juga, tidak ada frontliner tambahan, hanya tersisa Arrow sendiri, makanya mereka harus memilih untuk mundur. Ya betul sekali, tapi nggak masalah karena kita masih beri 10 di map ini 10-4. Jadi teman-teman dari GPX tadi mungkin hanya harus menahan sebentar aja. Ellen juga bisa dibuang kembali, kali ini bakalan coba dibuka inisiasi lagi oleh seorang ini galak banget mainnya. Selalu bikin momen, tapi hati-hati Pundul harus terlebih dahulu. Kali itu ada Pun coba maju, coba menghalangi, kali ini ternyata juga sakit banget, beraja melupakan seorang Ruby. Ada juga satu player mencuat, dan juga ada yang bisa Shadow coba digunakan ke belakang, masih belum bisa melupakan siapapun karena terlalu dempet teman-teman dari Sentral Terry. Wah, Shadow lagi masuk lagi ternyata, dan Retribution-nya hampir saja mendapatkan kill, harusnya masih selamat sih. Dekat banget base-nya. Ya, pressure yang diberikan oleh seorang Hayabusa di sini luar biasa menyeramkan ya. Dimana sebenarnya kalau kita lihat Hayabusa ya, dia pas Shadow juga kita udah takut sih. Dia belum ngapa-ngapain, kita udah takut pas melihat dia ada di depan mata kita. Ini sebenarnya pressure-nya udah benar-benar luar biasa dari GPX Ladies, tapi GPX Ladies mungkin harus menyusun strategi ulang, karena kalau misalnya mereka seperti game pertama tadi menutup game dengan memaksakan ya, terlalu cepat. Tadi di game pertama hampir saja blunder gitu, itu bakalan jadi atau di ada di area mana? Ini sih harus mundur dulu. Udah mulai sakit ya ternyata dari seorang ISS ya. Yes, sudah mulai punya item dan hand shot kemana? Barusan ke jungle, oke. It's good nampaknya. Itu oke, gak masalah, berarti penjelasan juga terlalu lama juga, dan kali ini ya betul sekali bakal di-freeze sama teman-teman dari GPX. Oke, kita akan lihat dari Saint Spartan, gerakan seperti apa yang akan dibuat sama mereka ketika mereka di-freeze. Mereka harus bergabung kali ini, nempel semua biar bisa buka vision bersama-sama. Oh, hati-hati. Jadi dari seorang cukup berbahaya, bahkan ada Shadow Kill, tapi pusat kebaikan masih berhasil di backup oleh seorang Ele. Cukup baik di sini ya, dan dia bisa diberikan dari Sky, kita sama Ele, dan akhirnya berhasil ke satu player di mana itu adalah Eji. Wah. Oke, dan freeze-nya masih berlanjut kali ini, benar-benar ditahan dari teman-teman dari Saint Spartan, gak dikasih maju. Karena ketika dia coba untuk maju, barusan ada satu korban yang tumbang, dan kali ini bakal dicoba lagi mungkin. Coba dibuka mungkin visionnya kali ini, dimana red buff-nya udah mulai ditarik. Ini jadi berbahaya sebetulnya buat teman-teman dari Saint Spartan dan tidak boleh maju. Yes, betul banget, ini di freeze bisa jadi bakal lebih lama lagi harusnya pertahanan dari teman-teman dan kota Citeri, tapi masih cukup kuat di sini, dan kita lihat konsisten banget sih dari early game sampai sekarang ya, masih menit 13. Dia benar-benar melakukan zoning yang sangat baik, di mana dia melakukan permainan yang cukup agresif. Setelah itu Mountain Shocker dibuka lagi, sudah terdeteksi teman-teman dari GPX Ladies berada di area Lord. Oke, dan Lord mungkin sebentar lagi bakal di set up dan mundur. Oke, Darkening bakal coba all-in mungkin ke arah Lordnya, karena secure di area depannya juga udah ada all. Dan coba one-to-one situation kali ini Provide sakit banget, coba dibuka kali ini P dari belakang flankingnya kan bagus, namun harus dan terlebih dahulu Lord berhasil diamankan dan P yang harus tumbang. Wow, ini adalah satu advantage yang luar biasa.
dan juga P sekaligus. Dimana P-nya ini yang paling sakit dari tadi. Sekarang P-nya nggak ada. Ini harusnya jadi lebih mudah lagi dengan bantuan dari seorang Cincau. Ketika mau nge-push, tinggal dibuka mirror aspect-nya. Dan juga jangan lupa adanya mundur. Dengan rebellion cukup baik tadi, hampir aja sebenarnya mundurnya tetap down sama seorang P. Padahal sakit banget tadi P-nya pas masuk ke Lunox ya. Ya betul banget, tidak ada darkening lagi tadi, dan sebenarnya timingnya kecepatan aja. Kalau seandainya ditunggu sebentar lagi, di mana Lordnya udah sekarat banget, mungkin bisa dicuri dengan retributionnya, karena yang kita tahu dia sendiri punya retribution. Oke, lagi-lagi motornya tiba dibuka kali ini karena sudah ada lagi SF-nya dan ada Eki yang coba untuk cek map-nya aja dulu. Coba untuk maju memberikan sedikit tekanan. Udah ada 3 line push dilakukan kali ini oleh teman-teman dari GPX Ladies. Akan sedikit kesulitan di mana Lord aja di area top lane bakal coba defend tapi enggak. Ternyata yang kemarin berhasil didapatkan dan Gundul jauh banget ketentang ke depan ada keberlanjutan di sana tapi masih belum bisa untuk menghasilkan apapun. Lordnya bakal coba diajukan terlebih dahulu sementara itu ini di arah mid bakal coba di-coach oleh teman-teman dari GPX Ladies akan terlalu banyak menerima damage yang sangat sakit dari teman-teman dari selatan. Ada Pinocchio masuk ke belakang, Woodwood masih berhasil selamat tapi sementara itu nggak bisa dipaksakan karena udah ada satu wave lainnya di ini arah bottom lane. Oke, dan 3 ini bisa berhasil dihancurkan dan lebih memilih mundur dari teman-teman GPX. Tidak mau terlalu greedy seperti kemarin di match pertama kita lihat GPX terlalu greedy dan kali ini sakit banget P-nya berhasil ditumbangkan namun kali ini Eki offside. Kedua player dari Sense Sparta berhasil ditumbangkan. Ini bakal menjadi momen yang sangat penting pastinya untuk teman-teman dari GPX Ladies. Yes, betul banget, mereka tinggal dorong pilih lane push sekaligus biar mereka bisa untuk melakukan push di area base ya karena mereka udah nggak punya P dan juga nggak ada NG. Harusnya bakalan jadi lebih gampang. Tinggal mungkin dari macanya aja sih ini harus dicari terlebih dahulu. Tapi ingat ada Moonwood yang masih cukup tanky di area depan dan juga ada bulat N1 yang mungkin damage-nya bakalan berasa banget. Oke, langsung dicari sama Ele ini bulat N1-nya bakal coba dimasukin aja dan sama manjat Pedofil digunakan kali ini berhasil untuk escape ke Rabote dan juga ada mendatang di spot terlebih dahulu bakalan komit aja ke arah base-nya. Gua rasa gak akan mikirin yang lain bakalan ke base-nya dan ini dia kemenangan kedua untuk GPX Ladies. Sayang sekali dari Sense Spartan